Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah online kita. Kita akan masuk di mata kuliah Transportation Management atau Manajemen Transport. Saya harapkan teman-teman bisa mempersiapkan segala mata tulis agar bisa memberikan catatan untuk materi kita yang dirasa penting atau dirasa perlu. Tolong teman-teman dapat tetap bersemangat dan konsentrasi untuk mengikuti kuliah ini. Dan materi ini tolong ditonton atau dengarkan sampai habis agar dapat dipahami. Bila perlu ditonton sekali atau 2 kali agar lebih paham, khususnya untuk mengatasi kendala kita ketika kita hanya kuliah online, tidak bertatap muka. Tentu kita akan atasi dengan ketekunan, kerajinan kita untuk membaca dan memperhatikan secara lebih baik, secara teliti dan diulang. Agar itu bisa lebih kita tangkap, bisa lebih kita mengerti. Dan mohon dicatat hal-hal yang perlu, sehingga nanti ketika ada tugas atau ujian, kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, saya harapkan tidak satu pun dari kita yang tidak mengerjakan tugas, yang tidak menontonnya sampai tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-10 dengan topik metode knapsack dan two-stage supply chain model. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar, seperti inilah model atau yang disebut dengan knapsack, yaitu ada satu wadah seperti karung bisa, atau seperti ini, seperti rangsel ya. Nah, ini yang disebut dengan knapsack. Bagaimana kita bisa secara optimum memasukkan barang ke dalam knapsack tersebut, ke dalam wadah tersebut, sehingga kita dapat memuat barang secara optimum, secara lebih baik, optimum secara volume atau berat, dan juga optimum secara harga. Jadi dengan kita pilih barang-barang yang masuk ke dalam satu wadah seperti ini, kita mendapatkan keuntungan yang paling besar. Ini terjadi kenapa? Kalau kita lihat dari materi kita, ditulis di sini, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dipusingkan atau menjadi problema dengan media atau wadah penyimpanan yang terbatas. Padahal kita diharuskan menyimpan beberapa barang atau beberapa objek ke dalam wadah tersebut. Ya kan? Wadah kita kecil, tapi barangnya banyak, mungkin beberapa pieces. Mau dimasukkan semua, tidak muat. Mau dimasukkan semua, tidak muat. Tapi ada beberapa yang muat. Nah, tentu barang itu kan berbeda-beda. Selain berbeda beratnya, berbeda volumenya, berbeda juga mungkin keuntungan yang diperoleh dari setiap pengambilan atau pengangkatan barang tersebut. Nah, kita lanjut. Bagaimana kita mengatur objek atau barang tersebut, apa saja yang dipilih, dan seberapa besar objek tersebut disimpan. Dari permasalahan tersebut muncullah suatu permasalahan yang dikenal dengan permasalahan knapsack, atau lebih dikenal dengan knapsack problem. Ya, nanti kita akan
pelajari secara lebih detail, secara lebih rinci, apa itu permasalahan knapsack dan bagaimana cara memecahkan masalah knapsack ini. Kemudian pengertiannya apa? Nah, nanti implementasinya bagaimana? Itu yang akan kita pelajari di sini. Kemudian tetap gambar yang tadi, yaitu gambar seperti rangsel ya, seperti rangsel. Tentu kita juga bisa aja terjadi umpamanya ketika kita membawa laptop, membawa buku, membawa mungkin tempat makanan di dalam satu rangsel. Tapi kan kemungkinan besar tidak muat di dalamnya. Jadi ketika tidak muat, nah kita mulai berpikir mana yang harus kita bawa, mana yang paling perlu, yang paling dibutuhkan. Nah itu yang kita mau pelajari saat ini. Kemudian untuk memuat barang tersebut di dalam satu wadah, tentu harus bisa secara maksimum dimuat ke dalam wadah tersebut, secara maksimum. Maksudnya di sini harus secara penuh, barang tersebut penuh di dalam satu wadah. Berarti ada yang ditinggal gitu. Ada yang ditinggal. Nah, itu bagaimana cara kita menghitung itu agar tidak ada yang tertinggal. Tapi semua dibawa, bukan maksud saya, ada pun tertinggal, tapi yang paling tidak begitu menguntungkan. Tapi yang paling optimum itu yang kita bawa. Makanya dikatakan di sini, optimasi merupakan metode pemecahan masalah maksimasi ataupun minimalisasi. Optimum sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa dan produktivitas kerja. Transportasi merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan optimasi. Masalah pengangkutan barang dengan kapasitas ya. Biasanya kan kapasitas barang, kapasitas dari wadah itu kan terbatas gitu. Sementara barang mungkin yang akan dibawa itu melebihi kapasitas yang ada. Dari itu kita harus pintar, harus bisa mengkalkulasi mana yang harus kita bawa dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, tentu kalau di dalam distribusi atau ekspor impor di sini ya, kita ya selalu berkaitan dengan tadi selain knapsack mungkin juga kontainer, mungkin juga seperti palet. Terus bagaimana dengan tracking, ya, tracking dengan segala wadah tracking yang tidak begitu banyak isinya. Nah, kita di sini kita akan pelajari bagaimana cara membuatnya, yang mana yang harus kita bawa, yang mana yang harus kita tinggalkan. Nah, di sini berhubungan dengan bidang transport dan ini juga berlaku untuk barang-barang yang break bulk, barang-barang yang tidak di packing ya. Jadi di sini katakan masalah pengangkutan barang dengan kapasitas alat pengangkut yang terbatas dan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum adalah masalah klasik di dunia transportasi. Masalah ini yang sering dianalogikan dengan menggunakan teori knapsack. Ya, teori knapsack. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contohnya, ada contohnya. Contohnya ada di sini. Knapsack problem.
bagaimana perhitungan knapsack itu. Karung knapsack hanya dapat menyimpan beberapa objek. Objeknya kan di sini ada nih. Jadi karungnya atau tasnya, bagnya. Sementara ada barang yang akan diangkut, ada satu yang akan dimuat ke sini, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Nah, ada 5 barang. Tapi kelima barang ini melebihi 15 kilo. Lebih dari 15 kilo. Dari itu, kita harus pilih dari kelima ini. Yang mana yang harus dibawa. Nah, ditulis di sini, pada gambar pertama terlihat terdapat sebuah tas berkapasitas 15 kilo. Dan terdapat 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing ya. Ya, ini ada 5 barang ini. Di sini ada 2 kilo. Kalau 2 kilo ini keuntungannya $2 gitu. Terus di sini ada lagi yang di sini ada contohnya. Di sini pada gambar pertama terdapat sebuah tas berkapasitas 15 kilo dan terdapat 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing. Jadi setiap barang itu punya berat dan punya keuntungan masing-masing. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana atau barang yang mana saja yang harus kita masukkan ke dalam tas tersebut. Nah, ini yang disebut dengan perhitungan knapsack. Nanti perhitungannya agak panjang, ada dibuat nanti beberapa step gitu untuk mendapatkan yang maksimum kita masukkan yang mana ke dalam sehingga itu paling menguntungkan dari dari kelima ini. Kalau di sini secara matematis dituliskan sebagai berikut. Diberikan bobot knapsack adalah M. Bobotnya kan knapsack 15 kilo. Tulis dengan M di sini. Diketahui N buah objek yang masing-masing bobotnya adalah ini. Masing-masing bobotnya ada di sini. Di gambar ini nanti bisa dilihat. Ada W1, W1, W itu kan weight. W2 itu dianggap dengan ditulis dengan WN itu sebagai simbol. Tentukanlah nilai BI sedemikian sehingga maksudnya kita menentukan kira-kira nilai yang paling menguntungkan dari kelima ini yang mana. Sehingga nanti mendapatkan maksimum yang bisa masuk ke dalam knapsack ini, maksimum secara berat dan maksimum secara keuntungan. Kan nggak mungkin semua karena beratnya ini kan semuanya lebih dari 15 kilo. Jadi kita harus pilih nanti melalui satu formula, satu perhitungan yang disebut perhitungan knapsack ini, nanti dihitung sehingga mendapatkan nilai atau optimasi dari kargo yang harus kita masukkan ke dalam knapsack tersebut, di dalam wadah tersebut. Nah, yang dalam hal ini nanti bisa di nilai 0 atau 1. Jika BI sama dengan 1, berarti objek I dimasukkan ke dalam knapsack. Sebaliknya, jika BI sama dengan 0, objek I tidak dimasukkan. Ya, maksudnya kalau dia BI-nya 1, nanti dari perhitungannya kita masukkan. Kalau BI-nya 0, berarti kita tinggalkan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Objek berhubung nilai BI 0 dan 1, maka masalah ini sering juga disebut sebagai knapsack 0/1. Dalam teori algoritma, persoalan knapsack termasuk ke dalam kelompok NP komplit. Persoalan yang termasuk NP komplit tidak dapat dipecahkan dalam orde waktu polinomial. Jadi nanti nanti akan saya kasih contohnya, ada perhitungan itu secara berjenjang gitu, nanti dikombinasikan antara berat dan keuntungan atau antara berat dengan harga atau dengan biaya. Jadi keduanya dikombinasikan sehingga bisa ditentukan yang mana yang akan
dibawa atau dimasukkan ke dalam knapsack tersebut. Nanti akan bisa dicek nanti di dalam satu di di YouTube, nanti dibuka umpamanya perhitungan knapsack. Di situ nanti bisa kita lihat bagaimana secara details ya, secara details, karena kalau secara online begini agak sulit menjelaskannya, harus ada papan tulis. Ya, nanti di akhir ini nanti ada tugas. Nah, di situ nanti bisa dicari salah satu contoh di dalam YouTube bagaimana cara menyelesaikan problem knapsack ini. Nah, kita masuk ke yang kedua, algoritma brute force. Algoritma brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement. Problem statement, pernyataan masalah atau problem statement. Dan definisi konsep yang dilibatkan. Pada dasarnya, algoritma brute force adalah alur penyelesaian suatu permasalahan dengan cara berpikir yang sederhana dan tidak membutuhkan suatu pemikiran yang lama. Sebenarnya algoritma brute force merupakan algoritma yang muncul karena pada dasarnya alur pikir manusia adalah brute force atau langsung to the point ya. Ini juga salah satu metode yang dipakai untuk memecahkan masalah yang tadi. Jadi yang pertama tadi ada kan perhitungan knapsack atau knapsack problem. Kemudian yang kedua yang disebut dengan algoritma brute force. Nah, ini juga salah satu. Nanti juga bisa ada beberapa contoh yang ini yang bisa kita pelajari lebih detail lagi. Kemudian kita lanjut. Sebenarnya algoritma brute force merupakan algoritma yang muncul karena pada dasarnya alur pikir manusia adalah brute force atau langsung to the point yang tadi. Beberapa karakteristik dari algoritma brute force dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, membutuhkan jumlah langkah yang banyak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga jika diterapkan menjadi suatu algoritma, program aplikasi akan membutuhkan banyak memori. Jadi dia karena jumlah langkahnya dia bisa berurutan, nanti kombinasi-kombinasi itu, sehingga itu di sini dikatakan membutuhkan banyak memori. Yang B, digunakan sebagai dasar dalam menemukan suatu solusi yang lebih efektif ya. Yang pertama tadi juga sama untuk menemukan solusi. Bagaimana mengoptimumkan secara volume, secara berat untuk suatu barang dan juga digabung dengan harga atau biaya atau keuntungan, keduanya digabung untuk mendapatkan nilai yang optimum sehingga itu menjadi solusi yang terbaik. Yang C, banyak dipilih dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang sederhana karena kemudahannya. Jadi ini lebih mudah ini daripada yang pertama tadi. Yang D, pada banyak kasus algoritma ini banyak dipilih karena hampir dapat dipastikan dapat menyelesaikan banyak persoalan yang ada. Jadi kalau ada persoalan seperti yang tadi tidak muat tapi harus dibawa sebagian, nah ini salah satu yang dipilih yaitu algoritma brute force ini. Kemudian yang E digunakan sebagai dasar bagi perbandingan keefektifan sebuah algoritma. Ini juga dibuat menjadi satu perbandingan apakah itu sudah efektif atau tidak. Gitu ya.
Kemudian selanjutnya, dalam beberapa kasus tertentu, algoritma brute force hampir sama dengan exhaustive search. Exhaustive search yang merupakan teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Ini khusus lagi, sebenarnya dia hampir sama, tapi ada sifatnya sifat khusus. Biasanya elemen tersebut berada di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Berdasarkan definisi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa exhaustive search adalah brute force juga. Tadi kan hampir sama ini, cuma dikatakan tadi bersifat khusus. Kalau yang exhaustive search bersifat khusus. Oleh karena itu, exhaustive search adalah salah satu implementasi dari brute force dalam kasus pencarian masalah-masalah dalam exhaustive search dengan penerapan algoritma brute force dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya. Yang A, enumerasi atau cara perhitungan setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Ya, memang ini kan menjadi cara yang sistematis. Jadi tidak hanya menduga-duga lagi asal memasukkan barang ke dalam suatu wadah, tapi sebelum barang tersebut dimasukkan ke kontainer atau dimasukkan ke dalam seks seperti itu dihitung dulu. Tapi tentu sudah diketahui berapa volumenya, berapa beratnya, berapa nilainya, sehingga perhitungannya itu tepat. Makanya dikatakan di sini cara enumerasi atau cara perhitungan setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis, dikatakan sistematis. Tentu kalau masa-masa mendatang mungkin ini sudah ada seperti formulanya. Ketika dimasukkan ke dalam formula, kita mendapatkan solusi. Yang B, evaluasi setiap kemungkinan solusi yang ditemukan satu persatu. Meskipun terdapat beberapa kemungkinan ditemukannya solusi yang tidak layak atau bahkan terdapat kemungkinan-kemungkinan solusi terbaik yang telah ditemukan dan dievaluasi. Ya. Jadi setiap kemungkinan solusi itu dievaluasi. Tujuannya tentu untuk mendapatkan yang terbaik. Ada kalanya barangnya itu tidak muat. Jadi tidak boleh dipaksakannya. Hanya yang muat saja dengan optimum dan juga secara nilainya juga optimum, itulah yang menjadi pilihan agar perusahaan tentu lebih beruntung. Bisa aja kita katakan, oh udahlah, tinggal ambil satu lagi, umpamanya kalau itu mengenai truk ya, umpamanya doing box, truk doing box yang terbuka kiri kanannya itu, bisa aja kita katakan, oh udahlah, masukkan aja, nanti kalau lebih barangnya, kita ambil lagi satu wing box. Tapi ketika kita ngambil satu lagi wing box itu jadi longgar yang kedua itu. Karena memang sisanya itu cuma sedikit. Nah dari itu kita perlu mengambil, membuat suatu perhitungan ini yang disebut dengan perhitungan Knapsack ini, agar barang yang dimasukkan itu benar-benar optimum dan juga menguntungkan. Yang C, bila pencarian sudah sampai pada tujuan, maka pilih solusi yang terbaiknya. Dari beberapa metode tadi, kita akhirnya bisa memilih solusi mana yang terbaik. Tetap tidak bisa terlepas dari solusi keuntungan, itu yang paling terbaik. Di mana dari model-model tadi, di mana yang paling beruntung, yang mana setelah kita mengetahui yang mana paling menguntungkan, baru kita putuskan untuk memuat barang-barang yang paling menguntungkan tersebut. Tadi udah ada dua, sekarang ada algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma yang lazim untuk memecahkan persoalan optimasi. Tadi juga optimasi, sama-sama optimasi. Tapi ini salah satu yang disebut dengan metode algoritma greedy. Meskipun hasilnya tidak selalu merupakan solusi yang optimum. Sesuai arti harfiah, greedy berarti tamak. Prinsip utama dari algoritma ini adalah mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh sekarang. Untuk memecahkan persoalan dengan algoritma greedy,
kita memerlukan elemen-elemen seperti berikut. Ya, katanya kan greedy itu tamak ya, rakus. Pokoknya dia mengambil seoptimum mungkin, seoptimum mungkin. Apa aja, makanya dikatakan di sini, optimasi meskipun hasilnya tidak selalu merupakan solusi yang optimum. Di sini dikatakan tamak, prinsip utama dari algoritma greedy ini mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh sekarang. Jadi yang diperoleh hari ini, yang penting hari ini dapat sebesar-besarnya. Makanya dikatakan algoritma greedy ini seperti satu metode perhitungan algoritma yang rakus. Tadi katakan di sini, kita memerlukan elemen-elemen untuk perhitungan algoritma greedy. Yang pertama atau A, himpunan kandidat atau C, candidate dalam bahasa Inggris kandidat. Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang B, himpunan solusi atau S. Himpunan ini berisi kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Dengan kata lain, himpunan solusi adalah himpunan bagian dari himpunan kandidat. Jadi, yang himpunan solusi ini berisi kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Dan himpunan solusi ini, yang S ini, adalah bagian dari himpunan kandidat atau C, kandidat yang bagian A ini. Ya. Jadi, dikatakan di sini, elemen, ada dua elemen yang dibutuhkan. Elemen yang pertama himpunan kandidat, yang kedua atau yang B, himpunan solusi. Kemudian yang C-nya yang tadi AB udah, yang C fungsi seleksi. Fungsi seleksi merupakan fungsi yang ada pada setiap langkah memilih kandidat yang paling memungkinkan guna mencapai solusi optimal. Ya tentu dari jenis-jenis barang itu kita harus menyeleksi barang yang mana yang paling memungkinkan untuk bisa dimuat ke dalam wadah tersebut. Yang D, fungsi kelayakan atau visible. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak dan tidak melanggar batasan atau constraint yang ada. Ya, apakah barang yang kita masukkan itu menjadi kandidat yang memberikan solusi, artinya muat ke dalam wadah tersebut. Jadi tidak melanggar batasan, berarti tidak over. Kalau tadi kan ada yang 15 kilo maksimal. Jadi kita tidak boleh memilih barang umpamanya 3 pieces ternyata sudah menjadi 18 kilo atau 20 kilo. Berarti itu sudah melanggar batasan. Kalau dipaksakan tentu nanti akan terjadi mungkin kerusakan daripada wadah atau kerusakan barang yang dimuat. Yang E, fungsi objektif. Fungsi objektif adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Ya. Fungsi objektif adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Jadi fungsi objektif ini ya sama seperti yang tadi juga, itu harus memaksimumkan, maksudnya di sini keuntungan, tentu memaksimumkan umpamanya kalau ada nilai jual itu langsung, tapi meminimumkan nilai solusi, maksudnya jangan sampai dalam dalam pemuatan barang tersebut juga harus dilihat bagaimana sih nilai solusinya, apakah sudah pas barang yang dipilih itu muat ke dalam wadah tersebut. Itu bisa umpamanya dalam suatu packing juga bisa seperti itu, umpamanya dari box packing, bisa juga umpamanya dalam palet bagaimana memaksimalkannya, bisa juga dalam sak atau dalam umpamanya wadah yang dibuat untuk garment dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, greedy dalam knapsack problem. Pertama tadi kan yang
kita ada gambarnya tadi itu adalah knapsack problem. Nah, greedy dalam knapsack problem. Pada penyelesaian knapsack problem terdapat 3 jenis algoritma greedy yang dapat dipergunakan, yaitu greedy by weight. Weight itu kan berat. Jadi kita mengandalkan beratnya. Jadi tidak mana yang dari 5 pieces barang tersebut dipilih yang beratnya, yang mana yang masih muat ke dalam wadah tersebut. Pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat teringan, mencoba memaksimumkan keuntungan dan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Jadi dari 5 tadi, yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan itu yang dimasukkan duluan. Pertama kali yang dilakukan adalah program mengurutkan secara menaik objek-objek berdasarkan weight-nya. Kemudian baru diambil satu persatu objek yang dapat ditampung oleh knapsack sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Ya, jadi itu dulu dihitung dari kelima barang tersebut, dihitung mana yang paling ringan, berapa kilo, mungkin 2 kilo masukkan, 3 kilo masukkan. Pokoknya yang paling ringan, tapi piecesnya lebih banyak, itu yang dimasukkan dulu. Itu yang disebut di sini greedy by weight. Jadi yang paling ringan. Udah, kalau udah dimasukkan yang paling ringan, sampai maksimal tadi 15 kilo, udah, itu sudah cukup. Jadi tidak usah diperhitungkan secara keuntungan secara harga atau nilai, tapi dia hanya greedy by weight. Nah, kemudian ada yang disebut dengan greedy by profit. Ya. Profit. Kalau tadi kan weight, berdasarkan berat. Kalau ini berdasarkan keuntungan. Apakah itu penjualan, ataukah itu biaya. Jadi bisa dihitung dari profit atau cost ya, biaya. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Ya. Pilih keuntungan yang paling besar. Jadi tidak diperhitungkan di sana mengenai beratnya, tapi yang diperhitungkan di sana mengenai keuntungan. Dari 5 piece tadi, yang mana yang paling menguntungkan? Yang mana yang paling bisa menghasilkan laba bagi perusahaan? Nah, di sini yang disebut dengan greedy by profit. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Pertama kali yang dilakukan adalah program mengurutkan secara menurun objek-objek berdasarkan profitnya. Kemudian baru diambil satu persatu objek yang dapat ditampung oleh knapsack sampai knapsack penuh atau sudah tidak ada objek lagi yang bisa dimasukkan. Kalau yang pertama tadi diurutkan berdasarkan berat, yang paling ringan dulu, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, nah diurutkan dan dimasukkan berdasarkan berat ke dalam tadi wadah knapsack itu dimasukkan 1, 2, 3, 4. Nah mungkin yang kelima sudah tidak muat lagi, atau beratnya sudah melampaui atau overweight, nah sudah cukup. Nah, sementara yang ini adalah berdasarkan profitnya. Dihitung lagi, dari yang kelima tadi, dihitung profitnya mana yang paling menguntungkan, yang paling terbesar. Terbesar kalau tadi berdasarkan berat yang terkecil, kalau ini keuntungan berdasarkan terbesar. Nah, dibuat dulu urutannya, yang 1 sampai 5 itu mana? Yang paling besar, kemudian yang sedang, kemudian yang untungnya kecil. Nah, mulai dimasukkan satu-satu ke dalam wadah tersebut, knapsack tersebut, yaitu yang paling menguntungkan. Masukkan paling menguntungkan, kemudian yang sedang, kemudian yang kurang, kemudian yang paling kecil, mungkin yang sisanya tidak masukkan lagi. Nah, itulah menjadi keputusan untuk mengangkat barang tersebut, karena itulah yang memberikan profit atau keuntungan yang paling besar. Nah, C, greedy by density. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai ini tadi P, price ya, harga atau keuntungan, sama W. W ini adalah berat, ya, yang terbesar. Berarti harga dan berat yang terbesar. Kalau yang tadi kan yang pertama berdasarkan berat yang paling ringan, yang B berdasarkan keuntungan yang paling besar. Tapi di greedy density ini itu gabungan antara keuntungan atau harga yang paling besar dengan berat terbesar, di mana P adalah keuntungan,
Jadi harga ya keuntungan, dan W adalah berat barang. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai density per unit terbesar. Keuntungan dan berat yang paling besar dalam satu pieces itu yang menjadi pilihan. Pertama kali yang dilakukan adalah program mencari nilai profit per berat tiap-tiap unit atau density dari tiap-tiap objek. Kemudian objek-objek tersebut diurutkan berdasarkan density-nya. Kemudian baru diambil satu persatu objek yang dapat ditampung oleh knapsack sampai knapsack penuh. Sampai knapsacknya penuh. Nah, kalau knapsacknya ya, jadi sampai knapsacknya penuh. Nah, itulah yang menjadi keputusan yang diambil untuk dimasukkan ke dalam wadah. Nah, di sini tentu kita juga harus perlu mempelajari bagaimana sih, umpamanya tentu yang tadi itu bisa diperhitungkan ketika kita mengangkut barang melalui menggunakan kontainer. Nah, kita kita mengetahui bagaimana sih kontainer itu, umpamanya bagaimana ukurannya. Ada dimensi luar, maksudnya dimensi luar berarti outer dari kontainer itu, dimensi luar. Jadi ini ukuran dan jenis kontainer. Kalau yang 20 panjangnya, ini panjangnya 6,58 meter. Itu 20 feet ya, 20 kaki, 20 ukuran 20. Ukuran 40, ini panjangnya, ini tadi luar ya, dimensi luar, berarti kontainer sebelah luar yang outernya itu 12,192 meter. Kalau yang high cube, ada yang tulis HK, ada yang tulis HC, itu sama high cube. Biasanya sih 12,5% lebih tinggi. Jadi ini hampir sama ya, panjangnya hampir sama. Kalau high cube itu tingginya nanti yang berbeda nih. Kalau ini tingginya 2591 untuk 40 feet, 40 high cube itu 2,891. Nah, ada juga 45, tapi 45 ini sangat jarang digunakan karena biasanya terlalu berat barangnya, sehingga paling kontainer itu tidak boleh ditarik keluar dari pelabuhan. Jadi ketika sampai di pelabuhan, dibongkar, langsung dimasukkan ke truk, baru dikirim ke site atau ke pabriknya. Jadi kita nggak usah terlalu bahas mengenai ini. Sementara untuk yang 20 feet, untuk lebarnya, outer lagi nih ya, ini outer 2, sekian, kalau tingginya 2, sekian. Kalau tinggi kontainer yang ukuran 20 dengan ukuran yang 40 itu sama, 2,591. Ini sudah standar. Semua kontainer seperti ini, baik kontainernya OCL, Maersk, Evergreen, sama semua seperti ini. Hanya yang high cube berbeda, lihat nih. Kalau high cube lebarnya sama, ya, lebarnya panjangnya sama, tapi high kan tinggi ya, high cube. Jadi lebih tinggi ini. Jadi tadi 2,591 meter menjadi 2,896 meter. Ya. Panjang juga seperti itu. Panjang ini sama. Panjangnya sama. High cube juga. Nah, kemudian itu dimensi luar. Tapi kan kalau kita membuat barang, kan kita nggak terlalu persoalkan dimensi luar. Yang kita persoalkan adalah dimensi dalamnya. Panjangnya, kalau tadi panjang waktu di luar diukur segini untuk 20 feet, tapi kalau di dalam dimensi dalam berarti dinding dalam, tadi kan dinding luar, ini dinding dalam, kan ada ukuran di dalam sama di luar kan beda. Nah, panjangnya di sini kalau yang dimensi dalam 5,898 meter. Yang 40 feet 12,032 meter. Yang 40 high cube sama, ini kan sama, 032 sama. Misalnya sama. Nanti lebarnya juga gitu sama, 2,352 sama. Hanya tingginya, tadi saya katakan high cube. High cube-nya berbeda. Kalau ini tingginya 2,385, 2,385.
yang high cube itu 2,69 meter tingginya ya. Jadi tentu barang yang masuk ke dalam itu tidak boleh ukurannya melebihi 2,69 meter. Harus di bawah ini. Kalau dia melebihi tentu nggak muat. Nah, sekarang kalau ada barang yang tidak muat, tentu menggunakan kontainer yang disebut dengan kontainer open top. Open top itu artinya di atas kontainer terbuka. Terbuka, tidak ada baja yang disusun, atapnya tidak ada kosong, tapi nanti ketika dimasukkan barang, barangnya itu melebihi dari kontainer size-nya. Kami sebut itu biasanya overhead. Kalau overhead itu kan melebihi tinggi. Kalau overweight itu melebihi lebarnya. Kalau overlength itu melebihi panjang. Bisa. Kontainer bisa, maksudnya barang bisa melebihi panjang, melebihi lebar, melebihi tinggi. Kalau hanya melebihi tinggi, kita bisa menggunakan kontainer open top. Artinya, kontainer itu terbuka atasnya, kemudian kita masukkan mesin umpamanya, tapi barang itu melebihi, kan di sini umpamanya yang untuk 20 feet, kan tingginya di sini 2,385. Kalau barangnya itu 4 meter umpamanya kan, berarti melebihi 2,385. Akhirnya nanti ketika sudah dimuat, itu tidak pakai besi lagi menutupnya, tapi menjadi terpal. Jadi terpal itu kan dia kan fleksibel, bisa diisi secara seperti gunung, seperti ada gundukan pasir atau gundukan tanah. Jadi tapi harus diikat benar-benar bagus. Jangan sampai juga ketika diikat itu terpal itu ada seperti cekungan. Cekungan itu bisa air bisa menumpuk di sana. Kalau air menumpuk di sana bisa jadi bocor ke dalam. Jadi itu harus benar-benar seperti gundukan sehingga ketika ada hujan di atas kapal di dalam perjalanan, hujan itu benar-benar keluar karena kapal kan nggak ditutup. Hanya memang kontainer ini selalu diletakkan yang paling atas karena nggak mungkin di bawah. Kalau di bawah ditaruh lagi kontainernya kan tentu rusak karena overhead. Nah, bagaimana dengan kalau ada umpamanya overweight? Overweight itu berarti lebarnya melebihi lebar kontainer. Di sini kan lebar kontainer 2,352. Bagaimana kalau ada mesin? Ternyata melebihi, bisa. Ada, tapi kita bukan menggunakan open top lagi, tapi menggunakan flat track. Flat track container itu ada kontainer segi 4, tapi tidak ada dinding, tidak ada atap. Tidak ada dinding, tidak ada atap. Yang ada hanya tiang. Hanya ada tiang. Nanti ketika dimasukkan barang itu ke dalam, itu menggunakan yang disebut seperti tapak. Tapak ya, tapaknya, tahu kan kalau bikin teh manis, bikin tapak. Nah, di sana juga ketika ada kargo atau break bulk kargo yang over, itu digunakan tapak. Tapak dari baja, itu juga disewa, itu nanti dimasukkan ke situ, habis itu diikat barangnya. Karena kan tidak ada dinding, tidak ada dinding. Itu benar-benar di lasing, namanya lasing, itu pakai baja atau apa, itu benar-benar kuat. Itu bahkan untuk mengikat itu biasanya membutuhkan sertifikasi dari pihak pemerintah, yaitu Departemen Tenaga Kerja. Mereka bisa mensurvei apakah yang waktu kita ikat itu dengan lasing itu sudah benar-benar kuat nggak? Bagaimana kalau kapal nanti di laut, itu terombang ambing karena ada ombak dan lain hal gitu. Bagaimana, kuat nggak? Nah justru itu yang mengikat itu benar-benar harus disertifikat, termasuk lasingnya itu harus ada sertifikatnya. Lasingnya itu talinya itu tali. Biasanya kalau sudah ada mesin seperti itu, sudah ada itu pengaitnya. Nah, dikaitkan dari satu ke satu, nanti diikat ke dalam kontainer yang flat track tadi, baru bisa dimuat ke dalam kapal. Nah, tentu karena dia melebihi space, barangnya melebihi lebar, melebihi tinggi, melebihi panjang, nah, berarti kan ada killing space. Killing space itu maksudnya gini, ketika barang itu diletakkan di dalam satu kontainer, berarti kan sebelah kirinya nggak bisa diisi karena barangnya melebihi kontainer. Sebelah depannya juga atau belakangnya nggak bisa diisi karena barangnya melebihi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal karena space yang kosong sebelah kiri, space yang kosong sebelah kanan, space yang kosong sebelah di depan sama di belakang itu kita harus bayar. Itu kita harus bayar. Seharusnya itu kan bisa diisi, tapi karena barangnya over dimension namanya, over dimension, melebihi ukuran, itu kita harus bayar dan itu lebih mahal. Nah, terus bukan pintu, kita nggak usah jelaskan, ya kalau dibuka pintunya kontainer itu dibuka bagaimana sih?
panjangnya, lebarnya. Volumenya untuk volume berarti ya kubikasi, kubik berapa kubik sih untuk 20 itu 33,1 kubik. Tapi secara umum sih paling 29 kubik. Kalau diisi dengan pasir penuh sampai lekuk-lekukannya itu bisa keisi, itu bisa 33. Atau diisi dengan air itu 33. Tapi kalau secara umum kami maksimal 29. Kecuali umpamanya garment itu bisa dimasukkan ke dalam, nanti bisa didorong dikit pakai forklift, sehingga dia bisa masuk. Nah, mungkin itu bisa sampai 30 cbm. Kemudian untuk 40 feet itu isinya itu maksimal 67,50. Tapi secara umum kami biasanya cuma isi 65 cbm. Kemudian tadi kecuali diisi dengan pasir sehingga lekuk-lekuknya itu yang disebut dengan corrugate itu bisa diisi. Itu bisa 67. Kemudian yang high cube-nya lebih tinggi sedikit, 76,1 kubik ya. Nah, 45 ada sini juga. Berat kotor berarti kan berat dari barang dan kontainer. Itu maksudnya berat kotor, gross weight. Jadi ini termasuk barang maksimal segini, 30 ton, 30.480 kilo. Kalau lebih, bisa nggak? Bahaya, bisa nanti ketika diangkat dengan kren, diangkat mau muat atau mau bongkar, tiba-tiba jebol karena terlalu berat. Ya. Tapi maksimal 30 ton. Ini juga sudah sangat jarang ini. Kenapa? Kalau ada sampai 30 ton, orang trucking nggak mau narik. Nggak kuat truknya untuk narik. Trailer itu nggak kuat gitu. Kecuali mobil baru, namanya Volvo yang baru. Biasanya lebih mahal. Jadi kami paling isinya itu, biasanya kan paling 23 ditambah berat kontainer itu untuk 20 itu paling 2.200 kilo. Jadi paling 25 ton. Ya. Kalau yang 40 hampir sama ya, beratnya maksimum 30. 30 itu udah ikut beratnya kontainer. Berat kontainer itu disebut dengan tier weight. Berat kosong. Ini berat kontainer berarti dia omongnya tadi. Ada yang 2.200, ada yang 2.400, ada yang 4.000 kilo. Ini berat kontainernya dong. Jadi tidak ada barang dalamnya, beratnya segini. Nah, kalau ini sama ini dikurangi ini, berarti muatan yang bisa dimuat ini paling 28 ton. Ini 26 ton untuk 40. Kemudian 20 ton untuk 40 IQ. Ini ukuran untuk kontainer. Dan tentu bisa juga kita baca di sini bagaimana ukuran jenis truknya. Truk juga di sini ada ukuran-ukurannya. Bagaimana sih dengan ukuran-ukuran ini kapasitasnya, volume berapa? Untuk pickup ya 2-3 kubik. Untuk CDE ini kalau diesel ya, kalau diesel yang ban single itu 5-6 kubik. Ini CDD kalau diesel double ban, double chassis itu bisa double ban itu 15 sampai 18 cbm. Kalau CDD yang panjang double itu 5-7. Fuso bisa 30 sampai 35 cbm. Wingbox itu yang kontainer truk yang bisa dibuka kiri kanannya itu disebut dengan wingbox, itu bisa sampai 50 cbm, udah lebih besar dia daripada satu kontainer yang pendek ya. Kapasitasnya beratnya bisa 1 ton, yang ini CDE 2 ton, yang CDD double 4 ton, 8 ton, dan untuk yang wingbox itu 20 ton. Itu untuk perhitungan untuk tracking. Tadi kontainer sudah tracking. Kemudian ya CDD, artinya CDD tadi ya, kalau diesel. Kalau CLDE itu adalah jumlah ban dan kapasitas maksimumnya. Jika CDE jumlahnya bannya 4. Kalau diesel yang bannya 4. Tapi kalau CDD ini, bannya 6. Jadi 2 di depan, 4 di belakang. Kalau tadi CDE itu bannya 2 di depan, 2 di belakang. Tidak double. Itu maksudnya. Perbedaan CDE, dan CDD. Tapi sama-sama. CDE itu kalau diesel. Ya, itu hanya sebagai pengetahuan kita bagaimana kemampuan muat dari jenis-jenis box truck. Nah, ini juga kemampuan dari jenis-jenis forklift, dan ini juga adalah kemampuan untuk ukuran daripada
apa namanya ini, oh, ukuran daripada palet, ukuran daripada palet. Nah, palet ya. Ini ada palet dari kayu, ada juga palet dari plastik, dan juga ada ini umpamanya untuk pembuatan dari karton, karton box. Ya, oke, itu saja dulu. Jadi di sini ada tugas, tolong dibuka di YouTube, cari salah satu contoh pemecahan permasalahan knapsack. Tulis contoh tersebut secara lengkap. Nanti setelah ditulis di catatannya bisa di WA ke saya. Tapi tetap kita harus melalui tetap juga membuka nanti di SSO, buka di SSO. Kemudian nanti sebelum selesai jam kuliah, itu yang dibuka di YouTube itu aja ditulis sebagai contohnya. Ya, nanti ada beberapa contoh. Tulis saja umpamanya di sana permasalahan atau perhitungan knapsack. Nanti kalian contoh di situ, tulis seperti apa yang tulis sana hanya seperti itu. Tapi perhatikan bagaimana mereka membuat sesuatu itu sangat optimum sehingga wadah itu diisi dengan keuntungan yang maksimal. Ya, nanti sebelum selesai jam kuliah, menit-menit terakhir sudah bisa dikirim di grup WA kita agar kita bisa nanti kita masukkan itu di nilai masuk di SSO. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa juga mengirimkannya di forum diskusi kita di SSO. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita, dan saya ucapkan selamat siang. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan semangat. Terima kasih, sampai ketemu kembali.